Selamat pagi, Namo Buddhaya, anak-anak apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Sang Triratna ya. Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran baru dengan judul Dasa Paramita. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Namo Buddhaya, terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Sang Triratna. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Sang Triratna atas penjagaan dan perlindungannya kepada kami dari waktu yang lalu hingga pada hari ini. Hari ini kami akan memulai pembelajaran agama Buddha. Semoga Dhamma yang kami terima akan menambah kebijaksanaan kami sehingga kami menjadi anak yang berbudi luhur dan berpekerti baik. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Baiklah anak, kita akan membahas tentang dasa paramita. Apa itu paramita? Paramita adalah kesempurnaan kebajikan. Seorang calon Buddha atau Bodhisattva sebelum mencapai kebuddhaannya, maka ia harus menyempurnakan 10 parami atau 10 kesempurnaan kebajikan. Nah, apa saja 10 kesempurnaan kebajikan itu? Yang pertama adalah dana paramita, sila paramita, santi paramita, wirya paramita, dayana paramita, prajna paramita, upaya paramita, pranidhana paramita, bala paramita, dan jana paramita. Ke-10 kesempurnaan yang dilatih oleh Bodhisattva itu akan menjadi perlindungan bagi Bodhisattva dalam mencapai kesempurnaannya. Baiklah anak-anak, untuk kali ini, pertemuan ini kita akan membahas tentang dana paramita, sila paramita, santi paramita, dan wirya paramita. Dana paramita merupakan kesempurnaan kebajikan dalam kemurahan hati atau beramal baik melalui materi maupun non-materi. Seorang bodhisattva melaksanakan dana paramita bertujuan untuk melatih diri mengikis sifat serakah, sifat pelit, melatih kemurahan hati, dan mengatasi kemelekatan terhadap segala sesuatu di dalam kehidupannya. Dana paramita tidak hanya dilakukan oleh seorang bodhisattva, kita juga bisa melakukannya. Karena apa? Setiap orang, setiap makhluk adalah memiliki benih-benih kebudayaan di dalam dirinya. Apa saja dana paramita yang dapat kita lakukan? Nah, banyak. Misalnya memberi sumbangan, membantu ayah dan ibu di rumah, menolong makhluk hidup, ya. Bahkan pengorbanan jiwa raga oleh para pahlawan termasuk dalam dana paramita, yaitu mahati dana, dana yang besar. Nah anak-anak, setiap dana yang kita lakukan, besar ataupun kecil, sebaiknya dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Hingga dana tersebut akan memberikan manfaat bagi kita semua, baik pelaku maupun penerima dana. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang parami kedua, yaitu sila paramita. Sila paramita yaitu kesempurnaan kebajikan dalam perilaku dan perbuatan-perbuatan seseorang. Seseorang yang melatih sila paramita, maka ia akan memperhatikan perbuatan dan perilakunya, baik itu dari pikiran, ucapan, maupun perbuatan badan jasmaninya, agar tidak menyimpang dari nilai-nilai kebenaran. Melatih sila merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memusnahkan 3 akar kejahatan di dalam diri seseorang, yaitu loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, dan moha atau kebodohan batin. Ketiga-tiganya merupakan sumber penderitaan atau yang dikenal dengan 3 akar kejahatan.
Pertanyaannya, bagaimana cara kita melatih sila dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, melatih sila dapat kita lakukan dengan cara berperilaku jujur, tidak sombong, murah hati, lemah lembut, atau dengan cara mempraktekkan Pancasila Buddhis. Ya, apa aja Pancasila Buddhis? Masih ingat kan? Ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, dan tidak makan atau minum minuman yang dapat menurunkan kesadaran atau yang memabukkan. Selanjutnya, parami yang ketiga yaitu Santi Paramita. Santi Paramita adalah kesempurnaan kebajikan dalam kesabaran. Nah, kesabaran itu mencakup 3 hal, yaitu kesabaran itu sendiri, ketabahan, dan ketulusan hati. Seorang bodhisattva haruslah melatih kesabaran, karena ketidaksabaran akan menghancurkan timbunan kebajikan yang telah dilakukan. Contoh praktek kesabaran dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak mudah marah, sabar, tenang, tidak mudah putus asa, tekun, dan pantang menyerah ketika melakukan suatu pekerjaan ataupun kegiatan. Sang Buddha sendiri telah menunjukkan praktek kesabarannya ketika melakukan pertapaan penyiksaan diri selama 6 tahun lamanya. Walaupun penuh dengan penderitaan dan kesulitan, tetapi Sang Bodhisattva atau Pertapa Siddhartha sama sekali tidak menyerah dan terus berusaha hingga akhirnya ia mencapai keberhasilan dan menjadi seorang Buddha. Yang berikutnya adalah Wirya Paramita. Wirya Paramita adalah kesempurnaan kebajikan dalam semangat dan keuletan untuk mencapai sesuatu. Contoh praktek Wirya Paramita dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, bersemangat, memiliki keyakinan dan keteguhan hati dalam melakukan setiap pekerjaan. Contoh praktek Wirya Paramita dilakukan oleh Sang Buddha adalah beliau tetap teguh pada keyakinannya untuk menjadi pertapa walaupun memiliki godaan-godaan dari Mara yang menjanjikannya kemegahan istana, menjanjikannya sebagai raja dunia. Tetapi sang pertapa Siddhartha tetap teguh pada keyakinan dan semangatnya serta upayanya untuk mencapai kebuddhaan, sehingga ia akhirnya berhasil mencapai kebuddhaannya. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari 4 dari 10 paramita. Selanjutnya mari kita praktekkan paramita-paramita tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan Namo Buddhaya.